Selamat malam Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus. Terimalah salam dari HKBP Kernolong, HKBP tertua di Pulau Jawa. Sebelum memasuki peraduan malam, sejenak kita mendengarkan firman Tuhan. Marilah kita mempersiapkan diri, kita berdoa. Ya Allah Bapa kami bersyukur karena Engkau telah memelihara hidup kami sepanjang hari ini. Saat ini kami mau merenungkan firman-Mu. Kami mohon kuasa Roh Kudus memampukan kami menghayati firman-Mu dan mempedomaninya dalam kehidupan kami sehari-hari. Dalam Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Renungan malam bagi kita sesuai dengan nas bacaan dalam Almanak HKBP tertulis dalam surat Yakobus pasal yang kelima dari ayat pertama hingga ayat yang keenam. Sebagai ayat pembimbing renungan, yaitu ayat yang pertama. Beginilah firman Tuhan. Jadi sekarang kamu, orang-orang kaya, menangislah dan merataplah atas sengsara yang akan menimpa kamu. Tema renungan kita adalah jangan menindas sesamamu. Sahabat renungan malam Salom, nasihat yang baik dan yang tegas dalam nas ini disampaikan oleh Rasul Yakobus untuk menegur sikap orang-orang Kristen yang memiliki harta kekayaan yang banyak. Tidak semua orang kaya itu mendapat teguran atau kecaman, tetapi orang-orang kaya tertentu saja. Siapakah mereka? Mereka adalah orang-orang yang kaya yang telah berlaku jahat, curang, yang menindas para pekerja-pekerja upahan mereka. Ada dua ragam harta kekayaan. Yang pertama, ada harta kekayaan yang dimiliki atau diperoleh seseorang sebagai berkat Tuhan. Berkat yang diberikan Tuhan melalui pekerjaan atau usaha yang dikerjakan dengan baik, dengan jujur dan benar. Seperti yang dikatakan firman Tuhan yang tertulis dalam kitab Amsal pasal yang ke-10 ayat yang ke-4 bagian B, mengatakan demikian. Tetapi tangan orang rajin menjadikan kaya. Demikian juga dalam pasal yang ke-10 kitab Amsal pada ayat yang ke-22 dikatakan, berkat Tuhanlah yang menjadikan kaya, susah payah tidak akan menambahinya. Kita juga bisa membaca dalam Amsal 12 ayat 27 dikatakan, tetapi orang rajin akan memperoleh harta yang berharga. Dalam firman itu dikatakan dengan jelas bahwa Tuhanlah yang memberi berkat dengan cara memberkati usaha atau pekerjaan orang yang rajin, yang kerja keras dan berpengharapan kepada Tuhan, serta berlaku jujur dan benar dalam pekerjaannya. Tetapi ada harta kekayaan yang bukan sebagai berkat Tuhan, yaitu penghasilan atau kekayaan yang diperoleh dari hasil melakukan kecurangan, melakukan kejahatan, atau melakukan tipu daya, pemerasan, atau tindakan ketidakadilan. Seperti yang disoroti oleh Rasul Yakobus dalam nas ini, perilaku orang kaya yang dengan angkuh dan jahatnya telah bertindak curang dan kejam terhadap buruh-buruh yang bekerja membanting tulang di ladang gandum milik si kaya itu. Buruh tani itu telah selesai bekerja, menuai ladang gandum dan telah mengumpulkan hasil dari ladang gandum itu. Tetapi upah kerja mereka ditahan oleh si kaya itu, tidak segera dibayarkan kepada para buruh tani itu. Orang kaya pemilik ladang gandum itu beroleh kekayaan yang berlimpah dari hasil panen ladang gandumnya. Tetapi para pekerja yang telah bekerja keras di ladang gandum itu menjerit kelaparan dan kesusahan. Juga segenap keluarga pekerja itu hidup dalam kesusahan karena upah kerja yang seharusnya mereka nikmati untuk kebutuhan hidup mereka
ternyata tidak dapat mereka nikmati. Atau jika upah pekerja itu diberikan, mereka hanya menerima sebagian saja, sebagian lagi masih ditahan. Demikianlah mereka dipermainkan sesuka hati. Perilaku yang seperti inilah yang disebut pesta pora orang kaya, menari-nari di atas penderitaan orang miskin yang mereka tindas. Sahabat renungan malam Salom, memang perilaku yang kejam terhadap orang lemah, para pekerja harian lepas, sering terjadi. Pekerja harian lepas itu bekerja di lahan pertanian atau di perkebunan, atau juga di proyek bangunan atau pembangunan jalan. Mereka mengeluh pembayaran upah kerja mereka yang tertunda-tunda. Para pekerja yang lemah dan miskin itu tidak dapat berbuat apa-apa. Di sisi lain mereka sangat membutuhkan pekerjaan itu sebagai sumber nafkah hidup mereka. Mereka hanya dapat mengeluh. Tetapi Tuhan mendengar keluhan orang-orang yang tertindas itu. Dan Tuhan membela orang yang tertindas. Tuhan menentang tindakan-tindakan kejam terhadap orang-orang yang lemah. Firman Tuhan dalam kitab Imamat pasal yang ke-19 pada ayat yang ke-13 dapat kita baca mengatakan, "Janganlah engkau memeras sesamamu manusia, dan janganlah engkau merampas. Janganlah kau tahan upah seorang pekerja harian sampai besok harinya." Atau kita bisa juga membaca yang tertulis dalam kitab Ulangan pasal 24 pada ayat yang ke-14 dan ayat yang ke-15 dikatakan, "Janganlah engkau memeras pekerja harian yang miskin dan menderita, baik ia saudaramu maupun seorang asing yang ada di negerimu, di dalam tempatmu. Pada hari itu juga haruslah engkau membayar upahnya sebelum matahari terbenam. Ia mengharapkannya karena ia orang miskin, supaya ia jangan berseru kepada Tuhan mengenai engkau, dan hal itu menjadi dosa bagimu." Demikianlah tegasnya firman Tuhan, melarang tindakan pemerasan dan penindasan itu. Karena itu Tuhan akan murka terhadap orang yang berbuat jahat, yang memeras atau menahan upah seorang pekerja. Mengapa seorang kaya yang mempekerjakan buruh di ladangnya mau bertindak menahan upah pekerjanya? Itu adalah bagian dari sifat angkuhnya. Ia memandang rendah terhadap pekerja itu, dan juga sifat keserakahan akan harta kekayaan, sehingga ia ingin menumpuk kekayaannya dengan tak peduli kepada para pekerja yang telah mendatangkan hasil yang banyak bagi orang kaya itu. Dan sifat kecongkakan dan keserakahan itu jugalah yang membuat orang kaya itu tidak peduli terhadap perintah-perintah Tuhan. Rasa takut akan Tuhan atau keinginan untuk memuliakan Tuhan tidak ada di dalam hatinya. Memuja-muja harta kekayaan, itulah yang memenuhi hati dan pikiran mereka. Orang kaya yang seperti inilah yang ditegur dengan keras oleh Rasul Yakobus. Yakobus mengingatkan bahwa Tuhan akan bertindak menghukum mereka. Sahabat renungan malam Salom, jika kita memperoleh berkat Tuhan yang menjadikan kita kaya, dan kita dengan rendah hati bersyukur akan berkat yang diberikan Tuhan, kita bersyukur akan keberhasilan usaha dan pekerjaan kita, dan kita juga menyadari kehendak Allah dengan pemberian berkat-Nya itu, yaitu bahwa kita di dalam kasih kepada sesama, bermurah hati untuk menolong sesama yang membutuhkan pertolongan, sehingga kita bisa menjadi saluran berkat kepada orang di sekitar kita. Tentulah Tuhan berkenan dengan perbuatan yang baik yang kita lakukan. Jika kita mengenal berkat yang dilimpahkan Tuhan bagi kita, dan kita menyampaikan sebahagian daripada berkat itu,
sebagai persembahan kita yang berguna untuk menopang pelayanan-pelayanan di dalam kegiatan gereja dan kegiatan sosial. Tentulah Tuhan berkenan dengan cara pelayanan yang baik itu. Dalam bentuk pelayanan yang demikian, maka kita yang telah beroleh harta kekayaan duniawi yang diberikan oleh Tuhan juga menjadi beroleh harta kekayaan sorgawi atau harta rohani. Karena kita telah mengerjakan kehendak Allah dengan memakai berkat yang diberikan Tuhan itu bagi kita dalam pelayanan-pelayanan. Janganlah kita bersikap menindas atau menyakiti sesama, tetapi dalam kerendahan hati hendaklah kita berbuat kemurahan hati dan berbagai kebaikan untuk menolong sesama. Demikianlah renungan bagi kita pada malam hari ini. Marilah kita berdoa. Allah Bapa yang Maha Pengasih, kami bersyukur karena kami telah mendengar firman-Mu. Materaikanlah ya Tuhan firman-Mu di dalam hati kami. Berilah hikmat dan kuasa bagi kami untuk menaati firman-Mu, agar kami mengenal berkat yang Tuhan berikan. Dan dalam kerendahan hati, kami memuliakan nama-Mu melalui pelayanan kemurahan hati, menolong sesama. Agar kami tidak berbuat hal-hal yang menyakiti hati sesama, melainkan berbuat kebaikan untuk kebahagiaan dan sukacita bagi sesama kami. Ya Allah Bapa, berkatilah jemaat-Mu yang sakit, yang dirawat di rumah sakit atau yang dirawat di rumah, agar mereka oleh pertolongan-Mu memperoleh pertambahan kesehatan untuk kesembuhan mereka dari penyakit mereka. Berilah penghiburan bagi yang berduka. Engkau melepaskan mereka dari kesesakan dan menganugerahkan sukacita bagi mereka. Pelihara hidup kami dalam istirahat malam hari ini, dan Engkau menjauhkan mara bahaya dari kami. Bangunkanlah kami esok pagi dan perbaharuilah semangat hidup kami untuk melanjutkan pekerjaan dan usaha kami. Terpujilah nama-Mu ya Allah Bapa, dalam nama anak-Mu Yesus Kristus Juru Selamat kami berdoa. Amin. Anugerah Tuhan kita Yesus Kristus, kasih setia Allah Bapa, dan persekutuan dengan Roh Kudus memelihara hidup kita selama-lamanya. Amin.